Wah, kopinya pahit ya. daripada mendengar kebijakan hukum Indonesia pahit. Kunaon pahit? Eta anu korupsi 300 triliun dihukum 6 tahun, didenda 200 miliar. Iya, Kumaha eta Pak? Nu maling hayam bebaskeun Pak, nu maling hayam mah. Percuma dihukum ge. benar memang. Kemarin juga kan belum lama kasus Pina, PK-nya yang istilahnya ditolak. Terus kedua kasus Ronald Tanur ya. Sekarang kasus korupsi Mega yang korupsi. 300 triliun mega korupsi. Cuman dihukum 6 tahun setengah. Memang sangat miris gitu. Kita sih orang awam ya nggak tahu dasarnya. Tapi secara hati nurani kita itu jangan bisa membaca. 300 triliun itu bukan sedikit. Boh. 7 turunan. Ayo. Nggak habis 7 turunan itu. Jadi kalau dihukum cuma 6 tahun setengah, sisanya masih banyak itu. Pakai pasti ada pemotongan. Berkelakuan baik dipotong 3 tahun. Ngasih rokok dipotong 3 tahun. Permisi. Bebas. Udah gitu juga. Fasilitasnya di penjara itu beda. Koruptor kemarin-kemarin kan kita lihat nih. Mewah. Yang di TV iya. Mewah. Ada AC-nya, ada WC duduknya, kamarnya tersendiri. Aduh, di mana ya keadilan? Jadi kalau kata saya mah ini teh dunia segar buat para pejabat yang suka korupsi, para pemangku kebijakan yang suka korupsi, dunia segar. Silahkan Pak sekarang mah, jangan takut. Kecil hukuman 6 tahun. Ya nggak boleh juga sih, nggak boleh. Kan kemarin ada wacana itu, jangan salah itu wacana dari Pak Prabowo itu. Dibebaskan asal bayar itu untuk koruptor-koruptor lama, bukan koruptor baru. Koruptor lama yang belum ketemu, yang belum ketangkep. Nah, diberi kayak gitu. Silahkan kamu menyerahkan uang hasil koruptor, nanti saya ampuni. Kalau saya sih setuju kalau kayak gitu. Tapi kalau koruptor baru yang sudah ketangkep, baru damai, itu nggak bisa. Jangan kayak gitu, tetap dihukum. Kalau pantasnya itu kalau 5M ke atas itu hukum mati mestinya. Hukum mati. Masya Allah. Jadi sekarang mah memang kan suka banyak ya maling teriak maling. Kalau saya mah setuju. Jangan dibully itu. Kalau maling teriak maling, nggak apa-apa. Maling teriak maling biar ketahuan seluruhnya. Malingnya. Biar terbuka ya. Biar terbuka. Maling teriak maling tuh oke, bagus gitu. Silakan para maling teriak. Iya, maling teriak lah. Jadi memang koruptor itu nggak ada habisnya di kita. Karena hukumannya mungkin tidak ini ya, tidak bikin jerak. Harusnya kan seperti gini nih, undang-undang perampasan aset cepat-cepat lah itu disahkan gitu. Karena intinya koruptor itu takut kalau dimiskinkan gitu. Padahal gini, yuk itu para pejabat itu ya, baik di ASN, baik di BUMN, baik pejabat-pejabat negara, seluruhnya itu di itu loh, di apa? Di ketika pelantikan itu disumpah, dan sumpahnya itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berat itu. Sekarang udah dia ngaku takwa tapi maling. Berarti tidak sumpah itu teh pasti ada pertanggungjawaban. Ada lah. Nanti teh Di ya. akhirat. Beda. Kalau ini mah saya punya cerita nih, maling bertakwa. Jadi gini Bang Yo. Dulu kala ada sebuah pesantren besar nih yang dipimpin oleh seorang syekh. Nah, di antara sekian muridnya itu ada 2 orang yang cerdas. Karena dia sudah cerdas, ilmunya sudah mumpuni, maka oleh syekh itu dia disuruh untuk mengabdi kepada masyarakat. Cuman ada pesan dari syekh itu. Ketika kamu nanti mengabdi kepada masyarakat, kamu jangan mengandalkan kehidupan kamu dari dakwah,
Maksudnya untuk kehidupan sehari-hari, untuk keluarganya itu jangan mengandalkan dari dakwah. Tahu kan Mang Aju? Nah, jadi dia harus punya profesi sendiri, harus punya pekerjaan sendiri. Nah, pekerjaannya itu, kata saya itu, harus sesuai dengan pekerjaan orang tuanya. Nah, kebetulan yang seorang itu, yang santri yang satu yang cerdas itu, orang tuanya petani sukses. Jadi nggak ada masalah, karena dia petani sukses, dia akan jadi petani, kata dia. Nah, yang satu lagi, dia tidak tahu, ayahnya aja dia tidak tahu, karena ayahnya itu meninggal ketika dia dalam kandungan. Tapi kata saya itu, tanya aja ke ibu kamu, apa pekerjaan ayah kamu dulu gitu. Pokoknya kamu harus bekerja sesuai dengan pekerjaan orang tua kamu. Dan jangan lupa, kamu itu harus dalam keadaan takwa. Baik dia dalam berdakwah maupun dalam bekerja, harus dalam keadaan takwa, kata saya itu. Pesannya itu takwa. Nah, akhirnya santrinya itu pulang kampung lah dua-duanya. Nah, kalau yang satu jelaskan jadi petani. Nih, yang satu ini langsung nanya ke ibunya, Bu, kalau pekerjaan ayah itu dulu kerjanya apa? Terus ibunya kayak tersinggung. Ngapain sih nanya-nanya pekerjaan ayah gitu? Ayah kan sudah meninggal. Doain aja lah ayah mah. Jangan diungkit-ungkit gitu. Enggak, karena kata Syekh itu, saya itu selain dakwah, saya harus punya pekerjaan. Dan kerjaan saya itu harus sesuai dengan pekerjaan ayah. Itu guru nanti ya. Iya, kata gurunya itu. Ibunya tuh bingung. Ya udahlah, kerjaan itu yang penting kan halal. Saya juga pasti setuju. Kamu kerja jadi petani kayak, jadi pedagang sambil dakwah, itu kan halal. Nggak usah ngikutin pakai pekerjaan ayah. Oh, nggak bisa, Bu. Karena ini muridnya itu taat banget gitu ya. Amanat. Amanat dari guru. Enggak, Bu. Saya harus tetap bekerja sesuai pekerjaan yang ayah lakukan dahulu. Akhirnya karena terus-terusan gitu ya nanya, ibunya tuh ya akhirnya dengan berat hati dijawablah. Ternyata pekerjaan ayahnya itu seorang maling. Maling dia. Tapi anaknya itu begitu tahu kerjaan ayahnya maling, enggak kaget. Dia biasa aja gitu. Oh, gitu. Kata dia, berarti saya harus jadi maling. Tapi malingnya kata guru saya kan harus takwa. Jadi saya dimanapun harus takwa. Jadi ketika saya jadi maling pun harus jadi maling yang bertakwa gitu. Akhirnya udahlah, berguru aja dia sama maling. Maling-maling terkenal dia datangin, berguru dia. Berguru sama maling, akhirnya ilmunya udah dapat. Maling. Udah, maling. Iya, udah gitu direncanakan sama dia. Saya nih mau maling gitu. Direncanakan. Akhirnya pada satu waktu malam, udah di atas ya jam-jam inilah. Jam-jam rawan maling. Rawan maling. Keluarlah dia dengan peralatannya. Bos. Ya, peralatan maling, tambangnya untuk naik, kunci-kunci itu apa? Kunci-kunci duplikat apa gitu ya. Dia, pokoknya saya harus maling dan saya jadi maling yang bertakwa. Begitu ke jalan, ada rumah bagus. Wah, kata dia, ini nih cocok. Tapi kalau tidak salah menurut informasi, ini punya anak yatim. Wah, nggak boleh. Maling takwa nggak boleh nyuri di tempat anak yatim. Bahaya. Nggak maling takwa. Jalan lagi gitu. Akhirnya ketemulah sebuah rumah yang kayak istana. Mewah. Nah, ini nih mahal. Ini nih sasaran yang paling empuk kata dia. Pasanglah tambang ke atas. Naik. Plus masuk dia. Berhasil, bukan masuk. Berhasil. Terus begitu dia masuk ke gudang harta, begitu dilihat, wah kaget dia. Emas permata numpuk, uang emas juga numpuk. Gila katanya, ini banyak banget nih harta.
jangan-jangan ini belum bayar zakat nih, kata dia. Kata dia tuh, maling takwa nggak boleh maling sembarangan, harus dipisahkan dulu nih. Kalau mau nyuri itu harus dipisahkan dulu, mana yang bisa dimaling, zakatnya harus dipisahkan. Akhirnya dia nyari buku, dicatat sama dia, dipisahkan dulu tuh sebelum dimaling tuh, catat sama dia, dipisahkan zakatnya nih, zakat profesi apa, zakat mal ya dipisahkan sekian persen, sekian persen, sekian persen. Dan karena hartanya itu banyak, nggak terasa. Adzan subuh kedengaran, wah kata dia, alhamdulillah sudah adzan gitu. Maling takwa harus sholat dulu, kata dia. Gitu. Begitu dia berdiri gini, yang punya rumah juga bangun karena mau sholat subuh. Ya. Yang punya rumah kaget, Maling kaget. malingnya juga kaget. Hei, kamu siapa nih? Saya maling, Pak. Maling jujur. Lah, kamu maling? Iya, Pak, maling. Lalu mau ngapain kamu? Mau sholat subuh, Pak. Terus akhirnya dia wudhu. Dengan pedenya maling itu wudhu. Terus yang punya rumah juga wudhu. Terus akhirnya sholat itu kata maling nih, kita harus berjamaah, Pak. Nah, si itunya tuh, si tuan rumah karena masih lulungu ya, masih belum sadar 100%, ngikut aja gitu. Karena bapak ini tuan rumah, bapak harus jadi imam. Kata si maling itu. Tapi dia pikir gimana, takut orang ini jahat gitu. Tapi ada benarnya juga. Kalau tuan rumah tuh harus jadi imam. Akhirnya jadi imam dia di depan. Sholat subuh, begitu habis sholat subuh, ngedoa bersama-sama, selesai baru dia bertanya, wahai anak muda, kenapa kamu mesti jadi maling gitu. Diceritakanlah amanat dari syekh. Syekhnya dia, gurunya dia. Dan si orang kaya itu tahu kalau ulama terkenal itu ya syekhnya itu. Jadi dalam hatinya itu ada kebanggaan. Terus kenapa kamu pisah-pisahkan harta ini? Saya itu mau maling, mau cari yang aman saja. Jadi saya tidak mau maling yang belum kena zakat, kata dia. Jadi saya pisahkan nih. Ini zakatnya, ini yang bisa dimaling sama saya. Terus yang punya rumah itu akhirnya sadar. Dan memang dia itu belum pernah bayar zakat. Jadi dia itu belum pernah bayar zakat itu bukan apa-apa. Mau dia bayar zakat tapi tidak bisa ngitungnya. Akhirnya punya rumah ini anak jujur banget, soleh. Walaupun dia maling, kan karena dia pesan dari orang tua, pesan dari syekhnya, gurunya, ikutin tentang orang tuanya. Akhirnya bagaimana nih anak muda, kalau saya kamu rekrut jadi karyawan saya di sini untuk ngitung zakat saya, kamu gak usah maling, ambil kekayaan kamu, tapi kamu selain jadi karyawan saya, kamu harus menikahi anak saya. Kalau dia tuh, akhirnya anaknya keluar, anak muda itu ternyata anaknya cantik, setujulah, akhirnya dia menikah. Jadi itulah cerita tentang maling takwa. Jangan pura-pura disumpahnya takwa, tapi dia tetap maling. Nah itu nggak boleh. Ini maling takwa. Gitu. Kalau itu mah disumpah tapi tetap maling mah jadi maling sumpah. Bahaya itu ya. Bahaya. Maling sumpah. Udah sumpah serapah. Nah, bahaya itu. Jadi gitu yuk cerita tentang maling takwa nih. Jadi jangan maling ayam yuk. Mendingan jadi maling takwa. Tapi kan nanti maling ayam kita pisahkan dulu yang zakatnya. Misalnya, ini ayam satu potong nih 31.000. Zakatnya kira-kira sepotong. Sepotong itu Pak. Tapi udah gitu digebugin maling ayam, maling jemuran.